Oke guys, gue mau nanya, kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran lu ketika mendengar nama Lotus? Gue pribadi akan kepikiran Elise atau Exige. Menurut gue, kedua mobil itu menggambarkan filosofinya Lotus dengan akurat. Tetapi, ada satu model dari Lotus yang berlawanan dengan apa yang biasanya mereka buat. Karena ini bukan mobil sport 2 pintu yang kecil dan rendah, melainkan sebuah mobil sedan 4 pintu dengan mesin yang luar biasa. Mobil yang gue maksud bernama Lotus Carlton. Sebelum gue mulai membahasnya, gue mau bilang terima kasih dulu kepada Sense_SS atas saran video ini. Kalau kalian punya ide untuk video selanjutnya, langsung kasih tahu aja di kolom komentar dan akan gue pertimbangkan. Oke, balik lagi ke video hari ini. Aslinya, Carlton bukanlah desain asli dari Lotus, melainkan dari Opel Omega atau Vauxhall Carlton kalau lu orang Inggris. Berawal sebagai sedan biasa, mobil ini kemudian dikirim ke Lotus untuk dibedah secara keseluruhan. Pada tahun 1989, versi konsepnya ditunjukkan ke publik pada Geneva Motor Show. 1 tahun kemudian, Lotus Carlton secara resmi dijual ke publik. Gue akan menjelaskan mulai dari eksteriornya dulu. Secara sekilas, Lotus Carlton punya penampilan seperti sedan pada umumnya. Gak kelihatan seperti sesuatu yang spesial dalam tanda kutip. Tetapi, ada tanda-tanda pada eksteriornya yang menjelaskan bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Di bagian depan, ada bumper baru yang lebih besar dan kap mesin baru dengan 2 lubang ventilasi. Di samping, fendernya dibuat lebih besar. Lalu di belakang, terdapat sebuah spoiler. Elemen-elemen itu menceritakan kepada kita bahwa mobil ini punya performa yang gak boleh diremehkan. Itu perubahan pada kulitnya. Tapi bagaimana dengan jantungnya? Kalau kita masih ngomongin Opel Omega atau Vauxhall Carlton, jantungnya menggunakan 3.0 liter inline 6. Tapi untuk Lotus Carlton, ukurannya diperbesar menjadi 3.6 liter inline 6 plus 2 turbocharger. Mesin ini kemudian dipasangkan dengan transmisi manual 6 percepatan sehingga menghasilkan 372 horsepower. Bayangin tuh, sebuah sedan 4 pintu kayak gini menghasilkan lebih dari 300 horsepower. Nggak bohong kan pas gue bilang kalau mobil ini punya performa yang nggak boleh diremehin. Kemudian, 0 ke 100 bisa tercapai dalam 5,2 detik dan top speednya bisa mencapai 281 km per jam. Itu melebihi top speednya Ferrari 348, sebuah mobil sport yang juga dibuat dalam rentang waktu yang sama. Transmisi yang dipakai di Carlton bukanlah sesuatu yang ecek-ecek, melainkan berasal dari Chevrolet Corvette ZR1. Menurut General Motors, sebagai pemilik Opel dan Vauxhall, itulah transmisi terbaik mereka yang bisa mengendalikan banyaknya torsi yang dihasilkan oleh Carlton. Seberapa besar? 568 Nm, melebihi Lamborghini Diablo. Sihirnya Lotus bukan hanya pada mesin, tapi juga pada komponen-komponen yang mempengaruhi handling. Terdapat suspensi baru dari Opel Omega 24V yang udah dimodifikasi. Kemudian ada as belakang plus limited slip differential dari Holden Commodore. Lalu, steeringnya menggunakan berbagai komponen dari Vauxhall Carlton dan Opel Senator plus ZF Servotronic Power Steering. Untuk remnya, Lotus Carlton menggunakan rem kaliper dari AP Racing beserta anti-lock brakes dari Opel Omega. Kemudian untuk velg dan bannya, mobil ini menggunakan velg 17 inci dan ban Goodyear Eagle ZR. Itu semua membuat Carlton memiliki handling yang mantep, jauh melebihi apa yang orang duga untuk mobil sedan kayak gini. Memang terdapat body roll yang cukup terasa, tapi lo akan kagum terkait kemampuannya yang bisa terus nempel pada setiap belokan pada kecepatan tinggi. Itu semua kedengarannya sangat mengesankan. Tapi bagaimana dengan interiornya? Jika pintunya lu buka, lu akan menemukan kokpit yang cukup bagus. Terdapat 4 kursi yang dilapisi kulit dari Connolly. Kemudian, terdapat berbagai sentuhan kayu di pintu dan di sekitar tuas transmisi. Lalu untuk dashboard, terdapat fitur standar seperti AC dan radio. Terakhir di sisi pengemudi, terdapat instrumen analog dan sebuah setir. Yang menakjubkan dari Lotus Carlton adalah di balik performanya, ini tetap sebuah sedan yang beradab. Ketika di jalanan, mobil ini sunyi, nyaman, dan mudah untuk dikendalikan. Apalagi kalau kita pertimbangkan bom nuklir yang ada di balik kap mesinnya. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Lotus Carlton? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silakan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!